Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melaksanakan MK Metrologi Industri ya. Jadi MK Metrologi Industri ini berkaitan dengan MK pengetahuan tentang pengukuran ya, pengukuran yang terjadi di dunia industri. Sebelum kita mulai MK ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Doa mulai. Selesai. Saya absen dulu ya. Yang pertama Arif Widianto, Fitri Nur Fauzia, Ivan, Lailatul Fatimah, Fajar Wadon, hadir. Fitria Aziza, Tri Lambang, Nabifa hadir, Ahmad Muhammad hadir, Erina hadir, Dana Hadir. Langsung saja untuk MK hari ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan jangka sorong ya. Jadi jangka sorong ini salah satu alat yang digunakan untuk pengukuran dimensi ya. Jadi selain jangka sorong ini ada juga alat ukur mikrometer, kemudian penggaris dan lain-lain. Cuman alat ukur jangka sorong ini mempunyai tingkat ketelitian yang lebih ya. Jadi selain nama jangka sorong itu bisa disebut juga dengan nama vernier caliper atau sigmat ya. Jadi fungsinya itu ini ada beberapa. Yang pertama itu untuk mengukur benda kerja bagian luar ya, bisa berupa kubus atau lingkaran ya dan sebagainya bagian luar. Kemudian bisa juga untuk mengukur alat ukur mengukur benda ukur bagian dalam, bisa berupa lingkaran, kubus dan sebagainya. Nah ini bisa digunakan. Kemudian selain itu bisa untuk mengukur kedalaman lubang ya. Ini jadi alat ukur jangka sorong ini bisa mengukur untuk beberapa jenis ya. Kemudian bagiannya ini terdiri dari beberapa bagian ya. Yang pertama itu outside jaw, itu rahang bawah ya. Kemudian inside jaw, ini rahang atas ya. Kemudian ada lebar, ini ekor ya. Kemudian step, kemudian skala, ada skala utama, kemudian ada skala nonius. Nah kalau skala noniusnya itu di atas itu, yang bagian atas itu untuk inci ya. Kemudian yang bawah itu untuk milimeter ya. Jadi ini ada dua macam untuk pengukuran dimensi skala internasional dan skala titis ya, inci ya. Nggak apa mas, ya. Kita lanjut ya. Untuk tingkat ketelitiannya ini memang untuk jangka sorong ini terdiri dari beberapa ya.
ada yang tingkat ketelitiannya 0,02 ya. Ketika tingkat ketelitian 0,02 itu skala Noniusnya itu dibagi menjadi 50 ruas ya. Kemudian ada tingkat ketelitian 0,05 ya, seperti yang saya pegang ini tingkat ketelitian 0,05. Nah, sebenarnya kalau pengen lebih akurat itu pakainya mikrometer. Kalau mikrometer ini tingkat ketelitian itu sampai 0,01. Jadi Noniusnya itu bisa dibagi menjadi 100 bagian. Tapi memang ini punya kelemahan. Kelemahannya untuk pengukuran tertentu itu harus mikrometernya itu membutuhkan banyak. Nah, kalau ini kan cukup satu saja, ini bisa mengukur ukuran 0 sampai 1 cm. Nah, kemudian berikutnya untuk cara penggunaannya ini sebenarnya cukup mudah ya. Jadi kita bisa melihat yang pertama itu adalah skala utama dulu ya. Skala utama kita lihat. Nah, kemudian kita lihat 0 pada skala Nonius, menunjukkan di mana posisi nolnya. Nah, kalau kemudian sudah ketemu ya, nah, nanti nolnya itu tidak tepat pada skala utama, kita cari skala Noniusnya yang paling lurus dengan skala utama. Jadi cara bacanya seperti itu. Sebagai contoh, ini misalkan sebagai contoh, ini skala utama 0, 1, 2, 3. Nah, ini sebagai contoh skala utamanya, nah, dan Noniusnya itu bawahnya ini 0,05 berarti 20 bagian ya, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Nah, kita lihat nolnya itu di sebelah mana. Misalkan taruhlah seperti ini, ya. Ini berarti menunjukkan bahwa ini nilainya 11 mili, ya, 11 mili. Benar nggak? Benar ya, 11 mili. Cuman angka nolnya tidak lurus terhadap nilai 1 ini. Ya, nah, otomatis kita ambil yang paling lurus. Nah, misalkan paling lurus itu berada di 45. Ini 45 ini lurus. Nah, ya berarti nilainya adalah 11,45 mm. Ya, ini cara bacanya seperti itu. Ini cukup mudah ya untuk kemudian cara bacanya. Jadi kalau misalkan jenis pengukuran bagian luar pakai bawah ya seperti ini.
pipa bagian dalam pakai rangka atas, berarti posisinya seperti ini. Ya. Nah, kalau kedalaman pakainya ekor. Ya. Ya. Nah, nanti tinggal dibaca ini nilainya berapa. Ya. Nah, itu berkenaan dengan cara penggunaan daripada alat ukur jangka sorong. Yang terakhir, cara menggunakan ini yang perlu diperhatikan itu, ya, cara penggunaan untuk apa namanya biar nilainya valid itu, yang pertama itu pastikan posisi ukur alat ukur dan benda ukur itu tegak lurus, ya, jangan mencong, ya. Jadi pastikan lurus, ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa skrup dikunci, ya, skrupnya. Ini berfungsi agar tidak geser. Jadi posisi daripada tahan bawah ini tidak geser. Kalau geser nanti nilainya sudah berubah. Ya. Nah, yang terakhir, untuk memastikan biar valid, boleh dilakukan pengukuran terhadap satu benda itu beberapa kali. Ya. Jadi tidak satu bagian saja, tapi bagian tengah, bagian atas itu juga diukur. Jadi untuk memastikan bahwa ukurannya itu valid. Ya. Jadi itu berkenaan dengan alat ukur jangka sorong ini, ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materi jangka sorong ini. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, Mas Danang, apa? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Mbak Fatimah, ayo apa? Laporan tingkat ketelitian tentang tingkat ketelitian daripada alat ukur ini, ya. Jadi kalau tingkat ketelitian alat ukur ini sebenarnya dalam dunia industri itu ya sudah cukup teliti lah. Jadi 0,05 yang sudah masuk ambang batas. Cuman kalau misalkan pengen lebih teliti, memang pakainya mikrometer karena bisa membaca 0,01. Sebab dalam industri itu jenis part, bagian-bagian dari komponen-komponen benda kerja itu biasanya memang ada yang diizinkan toleransinya itu yang memang 2 digit di belakang angka, ya, artinya ini sudah masuk kan, bisa membaca. Saya kira itu ya untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih, ya. Sebelum kita akhiri, kesimpulannya adalah alat ukur ini mempunyai tingkat kemampuan ukur tinggi, ya, mencapai 0,05 atau 0,02, dan alat ukur ini bisa untuk mengukur beberapa bagian, ya, artinya direkomendasikan untuk dunia industri yang berkaitan dengan produksi dan benda logam, ya. Baik, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Kita akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.